warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa dengan saya Ahmad Syariful Aziz, guru PAI SMB Plus Miftahul Ulum Sumeneb di channel Mager Sare Songenep. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan bisa berupa sedekah jariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Mari kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini pada bab meyakini atau mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebelumnya, mari sejenak kita renungkan. Di gambar ini sudah tertera gambar 1 dan gambar 2, di mana masing-masing sifatnya tidak sama. Yang pertama ini menunjukkan sifat yang positif dan yang kedua menunjukkan sifat yang negatif. Tentunya kita sebagai manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidupnya tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebaikan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Sungguh rugi, dan sungguh merugi. Selanjutnya kita akan mempelajari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut
disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah bagi manusia. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya adalah dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Nah, sekarang kita sudah tiba saatnya untuk mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan pada abad ke-12 Masehi. Dan yang kedua, ini adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Bagaimana dalam nazam para ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bilhuda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Yang artinya adalah 4 dari kitab-kitab suci Allah secara terperinci adalah Taurat bagi Nabi Musa diturunkan dengan membawa petunjuk, Zabur bagi Nabi Daud, Injil bagi Nabi Isa, dan Al-Quran bagi sebaik-baiknya kaum, yakni kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail terkait dengan kitab-kitab Allah yang 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya adalah, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Dan perlu diketahui bahwa kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 Masehi. Nama Taurat itu berarti hukum
atau syariat. Perlu juga diketahui bahwa pada saat itu Nabi Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah pada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel saat itu. Dan bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Dan kitab Taurat itu diturunkan di Bukit Sinai. Tentunya sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mempelajari pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat. Yang nomor satu adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Ini jelas ya, bahwa di dalam kitab Taurat di situ ada larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian yang ketiga adalah larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Dan yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam adalah larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Dan yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Jadi ini adalah pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat yang perlu kita ketahui. Selanjutnya kita akan mempelajari secara detail tentang kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dalam kitab Zabur ini perlu kita ketahui bahwa kitab Zabur ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 Masehi di daerah Yerusalem. Dan kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, selanjutnya ini ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya adalah dia, Nabi Isa maksudnya ya, berkata,
Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan selanjutnya perlu juga diketahui bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil itu diwahyukan di daerah Yerusalem. Dan kitab Injil itu ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Dan kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Perlu juga diketahui bahwa kitab Injil itu berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang mana sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Nah, secara umum isi yang terdapat di dalam kitab Injil itu ada 4. Yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat ialah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, kitab Allah itu adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya adalah Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Perlu diketahui bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 hingga 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Perlu juga diketahui bahwa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran ada sebanyak 114 surat. Nah, selanjutnya pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara umum. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan
hari kiamat, dan juga qada dan qadar Allah. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini adalah hal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tata cara atau hal-hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang keempat adalah muamalah. Muamalah itu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima adalah tarikh. Tarikh ini adalah sejarah tentang kisah orang-orang terdahulu dan umat-umat terdahulu. Jadi ada 5 poin pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara umum. Penting juga untuk diketahui bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran itu merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya adalah sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, sampai di situ kiranya yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.